Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya menjelaskan tentang materi ekosistem sebagai pengulasan atau untuk memperkuat di PPT-nya dan sebagai bahan untuk kalian di ulangan PUH nanti pada saat tanggal 7 Maret. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share untuk penjelasan materi kita. Nah, yang pertama kita langsung ke daur biogeokimia. Ya. Daur biogeokimia ini ada 5. Ya. Yang pertama ada daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, sama daur sulfur. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk daur air terlebih dahulu. Daur air. Oke. Di sini ada daur air, bisa kalian lihat. Nah, daur air ini ada prosesnya. Prosesnya itu terdiri dari 5 proses untuk siklus air. Yang pertama adalah penguapan. Penguapan itu terjadi 3 proses. Yang pertama adalah evaporasi, ya. Kemudian ada transpirasi, kemudian ada sublimasi. Nah, evaporasi itu dikenal dengan penguapan, ya, penguapan. Kalau transpirasi juga sama penguapan, tapi bedanya kalau evaporasi penguapannya itu terjadi pada air laut. Nah, kalau transpirasi itu penguapannya terjadi pada tumbuhan, penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Kalau evaporasi terjadi pada air laut atau pada hewan dan manusia juga bisa terjadi evaporasi. Misalkan contohnya kalau pada saat kalian berolahraga di siang hari, nah dia badan akan terasa panas. Nah, seperti itu. Itu adalah evaporasi atau penguapan. Nah, penguapannya itu nanti akan sampai kepada bagian atmosfer bumi atau bagian atas. Kemudian tahap penguapan di sini yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi ini kaitannya sama pencairan es di kutub, ya. Es di kutub. Oke, kemudian yang kedua adalah kondensasi. Nah, ya kondensasi. Nah, nih, jadi nanti akan dijelaskan prosesnya. Yang ketiga adalah presipitasi, yang keempat adalah limpasan, yang kelima adalah infiltrasi. Oke, kita lihat bagan gambarnya pada siklus air ini. Yang pertama, di sini ada air laut. Misalkan di sini ada air laut. Air laut di sini dia mengalami evaporasi atau penguapan karena di sini ada sinar matahari. Jadi kalau ada sinar matahari menyinari air laut, ya, karena air laut di sini dia tidak ada pepohonan apa-apa luas. Nah, terjadi penguapan atau dikenal dengan evaporasi. Nah, evaporasi di sini menguaplah air laut di sini ke atas. Nah, uap-uap air yang ada di atas, ya, dia akan terkumpul di atmosfer, ya, di bagian atmosfer atau di bagian atas. Kemudian setelah evaporasi di sini, yang kedua ini ada tumbuhan. Tumbuhan juga akan mengalami penguapan. Tumbuhan jika mengalami penguapan itu akan namanya adalah transpirasi. Ya, beda nama saja. Tapi yang melakukan beda jenis. Nah, ini transpirasi yang dilakukan oleh tumbuhan, ya, penguapan juga. Nah, dia berkumpul di atas awan, yang membentuk awan. Nah, dari sini, dari awan ini dia akan bergerak ke bagian yang suhunya lebih dingin. Nah, dia akan bergerak ke bagian yang suhunya lebih dingin. Nah, di sini dia kalau sudah bergerak, pergerakannya itu dinamakan dengan kondensasi. Ya, jadi misalkan dari awannya tadinya berkumpulnya sedikit, kemudian berjalan dan berkumpul menjadi banyak dan awannya itu akan berat, ya, akan berat di sini terkumpul uapnya. Nah, ini dinamakan dengan kondensasi. Nah, setelah kondensasi, nah di sini uap air yang sudah mengalami berat banyak titik-titik hujan yang terkumpul di awan yang gelap di sini, dia tidak akan menampung beratnya air yang ada di
awan yang hitam ini. Nah, kemudian awan yang gelap ini dia akan turun airnya, titik-titik air atau dikenal dengan hujan. Nama biologinya namanya adalah peristiwanya presipitasi atau dikenal dengan turunnya air hujan, ya. Nah, sampailah ke daratan. Nah, setelah sampai ke daratan, di sini ada dua proses lagi, namanya limpasan dan infiltrasi. Nah, bedanya apa? Kalau limpasan itu misalkan tadi air hujan yang jatuh ke daratan atau di pegunungan atau di daratan tinggi. Nah, dia akan mengalir ke daratan rendah. Nah, itu dia akan sampai pula ke hulu air laut lagi, masuk ke dalam air laut lagi. Nah, seperti itu. Ini adalah disebut dengan limpasan. Jadi kalau limpasan itu ibaratnya air hujan yang jatuh ke dataran tinggi menuju ke dataran rendah dan sampailah kepada air laut. Itu adalah limpasan. Kemudian yang terakhir adalah infiltrasi. Kalau infiltrasi, air hujannya itu dia jatuh ke tanah. Nah, jatuh ke tanah, kemudian air hujan itu akan diserap melalui pori-pori tanah. Nah, ini bisa digunakan sebagai penyimpan air, biasanya penyimpan air yang ada di dalam tanah, atau juga dia akan mengalir dan sampai juga ke laut. Nah, itu adalah infiltrasi. Nah, jadi di sini ada proses-prosesnya. Silakan kalian pahami. Kemudian udah siklus air, kita masuk ke siklus karbon. Bisa dilihat siklus karbonnya. Nah, ini siklus karbon di sini ya. Di sini kaitannya karbon dan oksigen ini saling berkaitan. Misalkan ini kaitannya dengan pernafasan atau respirasi pada manusia atau pada tumbuhan. Oke, kita bisa lihat di sini, misalkan di sini ada tumbuhan. Tumbuhan di sini kan dia dalam proses fotosintesis dia akan bisa menghasilkan oksigen ya untuk untuk produksi kita dalam respirasi atau untuk produksi hewan dan manusia untuk proses respirasi. Nah, kita lihat panah merah ini adalah disebut dengan siklus karbon, yang panah biru adalah siklus oksigen. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, misalkan di udara bebas atau di atmosfer ini banyak sekali kandungan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan diserap. Nah, nih tanda panah merah ya, karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis karena tumbuhan itu melakukan fotosintesis itu perlu karbon dioksida. Nah, kemudian setelah diserap oleh tumbuhan, si karbon dioksida ini diolah untuk fotosintesis dan hasil fotosintesis dari tumbuhan dia akan menghasilkan oksigen. Nah, nih lihat panah yang biru. Nah, panah yang biru dia akan menghasilkan oksigen. Oksigennya untuk siapa? Oksigennya itu bisa untuk manusia, untuk respirasi, atau juga untuk bisa hewan untuk respirasi atau untuk pernafasan. Nah, lihat manusia dan hewan dia menghirup oksigen, kemudian dia juga bisa mengeluarkan hasil respirasinya atau hasil pernafasannya itu adalah karbon dioksida. Nah, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Lihat panahnya ke atas. Nah, di sini hasil respirasinya berupa karbon dioksida. Dikeluarkan lagi dan sampailah ke atmosfer bumi. Sama manusia juga CO2-nya atau karbon dioksidanya itu dilepaskan ke atmosfer. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada juga yang di sini ada tumbuhan itu mati ya. Tumbuhan nih mati diurai oleh pengurai atau juga hewan mengalami kematian. Kemudian si manusia juga akan mati. Nah, di sini dia membentuk jasad trenik atau diurai oleh jamur atau bakteri ya. Nah, ini diurai. Nah, diurai dia juga menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, kemudian di sini si jasa trenik di sini dia kalau dia tertimbun oleh tanah, dia lama-lama akan dijadikan bahan bakar fosil atau dikenal dengan batu bara ya, atau juga dikenal dengan bisa bahan bakar kendaraan ya. Nah, ini digunakan atau dimanfaatkan lagi oleh manusia sebagai ini ada mobil berarti dia sebagai bahan bakar, kemudian digunakan oleh industri-industri ini biasanya batu baranya dipakai dan dia
dari cerobong-cerobong asap dari kendaraan kendaraan bermotor atau mobil, dari asap knalpota itu menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian dari cerobong-cerobong asap ini juga dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian gas karbon dioksida itu akan dilepaskan di atmosfer kembali. Nah, ini kalau terjadi di daratan. Bagaimana kalau terjadi di lautan? Nah, seperti ini sama saja. Jika terjadi di lautan apakah ada tumbuhan? Ada di sini. Misalkan di sini kaitannya dengan alga atau ganggang ya, itu tumbuhan yang berada di dalam laut atau dikenal dengan fitoplankton, itu juga sama. Oke, di sini si makhluk hidup itu ya, si alga atau ganggang itu dia juga sama, dia bisa dengan adanya cahaya matahari dia bisa melakukan fotosintesis, dan hasil fotosintesis di situ dia akan mengeluarkan gas oksigen ke atmosfer. Atau juga bisa di sini hasil dari cangkang-cangkang yang tersimpan sebagai kapur. Jadi misalkan kayak cangkang kerang, nah seperti itu dia bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, itu jika terjadi di laut. Nah ini skemanya. Kemudian, nah ini skema singkatnya, skema singkat dari daur karbon. Ini daur karbon ya. Nah skema singkat dari daur karbon. Kalau yang tadi ini daur karbon dan oksigen. Kalau ini hanya skema singkat dari daur karbon. Kita bisa lihat, misalkan di sini ada atmosfer, ya atmosfer berarti atmosfer ini mengandung gas karbon dioksida atau gas karbon. Nah, gas karbon dioksida di sini ada tumbuhan, ini ada panah bolak-balik, berarti si tumbuhan ini bisa menyerap gas karbon dioksida, kemudian ini ada panah ke atas, itu dia akan menghasilkan oksigen di atmosfer. Nah, ini berarti ini proses dia namanya adalah fotosintesis. Jadi si tumbuhan ini melakukan fotosintesis, dia memerlukan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Nah, setelah itu tumbuhan di sini misalkan tumbuhan ini mati. Nah, dia mati, dia akan diurai oleh dekomposer. Nah, di sini di panah samping ada bakteri dan ada hewan. Nah, tadi si bakteri ini dia kaitannya bisa dengan proses respirasi ya. Misalkan dari bakteri di sini dia akan ke atmosfer, di sini dia panahnya ke atas, dia berarti dia akan mengeluarkan gas gas hasil respirasinya adalah berupa CO2. Nah, ini ya, berupa CO2. Nah, ini adalah X ini ditandai dengan respirasi atau pernafasan. Nah, bakteri dan hewan di sini panahnya ke bawah atau ke dekomposer sama seperti tumbuhan, berarti dia diurai. Berarti dia bakteri, tumbuhan dan hewan ini mati, diurai oleh dekomposer ya. Dekomposer berarti ini panah ke bawah, namanya pengurai. Pengurainya siapa? Dekomposernya sebagai bertindaknya itu adalah bakteri atau jamur. Nah, setelah dekomposer diurai, dekomposer ini setelah diurai oleh bakteri dan jamur, dia akan menghasilkan senyawa karbon. Nah, senyawa karbon yang berada di dalam tanah. Setelah senyawa karbon yang ada di dalam tanah itu terkumpul dan terpendam lama, dia akan digunakan sebagai atau menghasilkan bahan bakar fosil, dan bahan bakar fosil ini nanti akan digunakan oleh industri ya, industri pabrik atau kendaraan. Nah, dia akan diuraikan lagi ke atmosfer, balik lagi ke atas. Ini harus ada panah lagi ke atas atau ke atmosfer. Oke, itu adalah skema dari daur karbon. Kemudian kita masuk ke daur nitrogen. Oke, daur nitrogen. Daur nitrogen. Nah, ini kita lihat untuk daur nitrogen. Nah, daur nitrogen di sini prosesnya bisa kalian lihat di sini ada di PPT kamu ya. Di sini ada nitritasi, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, misalkan di sini ada nitrogen bebas di atmosfer ya, atau disingkat dengan N2. Nitrogen bebas di atmosfer itu tidak semua makhluk hidup bisa menggunakannya ya, atau bisa menyerapnya. Hanya tumbuhan tertentu saja yang bisa menggunakan nitrogen yang berada di atmosfer, yaitu adalah tumbuhan kacang-kacangan atau dari golongan leguminosum ya.
dari jenis tumbuhan kacang-kacangan ini, dia bisa menyerap nitrogen bebas yang ada di atmosfer. Nah, diseraplah di sini oleh si tumbuhan kacang-kacangan ini. Nah, jika sudah diserap, nah dia di sekitarnya akar di sini kalau sudah diserap oleh si kacang-kacangan, dia tandanya di situ adalah akarnya tumbuh bintil-bintil akar atau apa namanya? Seperti butiran pasir yang menempel pada akarnya. Jadi kayak bintil-bintil, kayak kutil yang ada di akarnya. Nah, tandanya berarti si akar di sini sudah memanfaatkan nitrogennya, ya, sehingga tanaman yang ada di apa namanya akar yang ada atau tanah yang ada di sekitar tanaman di sini dia akan menjadi lebih subur. Nah, seperti itu. Nah, setelah diserap oleh si akar tanaman kacang-kacangan di sini, ya, si nitrogen di sini, yang prosesnya penyerapan di sini namanya adalah fiksasi. Nah, kita lihat di sini. Mana fiksasi? Oh, tidak ditulis di sini. Oke. Ini prosesnya namanya adalah fiksasi. Fiksasi di situ, ini bakteri yang mengikat nitrogen ini namanya fiksasi. Bakteri yang berperan, jadi di sini juga ada bakteri yang berperan dalam proses fiksasinya, yaitu adalah bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Nah nih, bakterinya dua bakteri ini, Rhizobium dan Azotobacter, yang berperan dalam fiksasi. Jadi fiksasi itu adalah diserapnya nitrogen oleh tumbuhan kacang-kacangan dan dibantu oleh bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Nah, setelah itu, setelah sampai di sini, nah, di sini ada tumbuhan, ya, ada tumbuhan lain. Misalkan di sini ada tumbuhan, tumbuhan di sini dia, misalkan tumbuhan dan hewan di sini dia mati, ya, tumbuhan dan hewan di sini dia mati. Nah, diurai oleh di sini ada bakteri, ini bakteri, dan di sini adalah ada jamur. Diurai oleh dekomposer. Nah, kemudian setelah diurai oleh dekomposer yang ada di dalam tanah, nah proses di sini dia akan merubah dari apa namanya? Dari pengurai di sini dia akan berubah menjadi amonium, ya, berubah menjadi amonium. Nah, dia perubahan di sini namanya adalah amonifikasi. Nah, ini bisa dilihat di sini di teksnya. Amonifikasi itu adalah proses pembentukan amonia atau amonium. Jadi dari penguraian tadi dia akan membentuk amonium. Nah, disingkat biasanya nama ilmiah nama lainnya adalah NH4+, nama kimianya atau struktur kimianya. Nah, dinamakan namanya ada prosesnya adalah amonifikasi, yaitu proses pembentukan amonium, ya, atau amonia. Nah, setelah di sini pembentukan amonium, nah dia masuk di sini ada nitrit, ya, di sini ada nitrit. Nah, proses pembentukan amonium, proses perubahan amonium menjadi nitrit itu namanya adalah nitritasi. Proses pengubahan amonium menjadi nitrit itu adalah nitritasi, ya. Kemudian di sini ada dari nitrit, proses perubahan dari nitrit menjadi nitrat itu diubah menjadi nitrat, ya. Namanya adalah nitrasasi. Jadi dari nitrit menjadi nitrat itu namanya adalah prosesnya namanya nitrasasi. Nah, bakteri yang berperan adalah di sini ada bakteri dari nitrit ke nitrat, bakterinya adalah namanya nitrobakter. Kalau dari amonium, nah dari amonium, perubahan amonium menjadi nitrat, langsung nih prosesnya dari amonium menjadi nitrat, itu namanya nitrifikasi, ya. Mengubah amonium menjadi nitrat. Nah, bakteri yang berperannya adalah, nah di sini Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, di sini ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus untuk merubah amonium menjadi nitrat. Oke, dari nitrat di sini panahnya bisa ada dua, ya. Dari nitrat di sini bisa nitrat ini kan masih berada di dalam tanah. Nah, dalam tanah ini dia diserap oleh akar-akar tanaman. Nah, prosesnya itu adalah namanya asimilasi. Asimilasi itu adalah proses atau
proses metabolisme ya yang digunakan untuk si tanaman ini untuk melakukan metabolisme atau melakukan bisa untuk melakukan fotosintesis atau melakukan pertumbuhannya. Jadi misalkan batangnya menjadi besar, daunnya menjadi banyak. Nah, seperti itu. Itu proses asimilasinya. Oke. Kemudian, nah di sini balik lagi ke dari proses asimilasi, dia balik lagi ke sini ya. Tadi sudah. Kita langsung ke bagian sebelah kanannya. Dari nitrat dari tanah ini dia akan nitrat ini akan dirubah menjadi nitrogen bebas yang berada di udara ya. Nitrat ini akan diproses diubah menjadi nitrogen bebas yang berada di atmosfer atau berada di udara. Dinamakan prosesnya adalah denitrifikasi. Nah, ini sini bisa dilihat. Nah, denitrifikasi adalah bakteri tanah memanfaatkan ion nitrat untuk memperoleh oksigen dan menghasilkan nitrogen dan yang akan dikembalikan ke atmosfer. Nah, ini dibantu dengan bakteri denitrifikasi. Oke, ini adalah proses atau siklus dari daur nitrogen. Oke, selanjutnya adalah daur fosfor. Daur fosfor, kita bisa lihat di sini daur fosfor. Mana daur fosfor? Nah, ini. Daur fosfor di sini atau siklus fosfor itu dikenal dengan batuan atau siklus terbentuknya batuan ya, batuan yang ada di gunung. Nah, ini bagaimana sih proses terbentuknya? Nah, ini batuan ya. Atau dikenal dengan proses pembentukan batuan. Nah, ini siklus fosfor. Nah, pertama, nah di sini misalkan di sini ada gunung nih. Gunung kan batuannya besar-besar atau utuh ya, secara utuh. Nah, ini dia akan terkikis ya, terkikis oleh air ya. Jadi menjadi atau oleh air, oleh panas, oleh angin. Nah, dia akan menjadi pecahan-pecahan batuan yang kecil. Setelah menjadi batuan-batuan yang kecil, dia akan tadi bisa terkena air hujan, bisa terkena angin ya. Nah, dia akan mengalami pelapukan. Nah, nih ya mengalami pelapukan. Nah, ini ada panahnya, ada ke kanan dan ke kiri ya. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, si pelapukan batuan di sini ya, tadi kan batuannya di sini bisa melapuk. Nah, pelapukannya itu mengandung fosfat dan fosfatnya di situ dia akan diserap oleh tanah. Nah, kemudian fosfat yang berada di dalam tanah di sini karena di sini ada tumbuhan, nah ada akar tanaman, si fosfat ini akan diserap oleh tanaman. Diserap oleh tanaman. Nah, berarti si tanaman ini sudah mengandung fosfat. Nah, si tanaman ini akan dimakan oleh hewan. Kemudian jika si tanaman ini mati dan si hewan ini mati yang sudah mengandung fosfat tadi, nah dia akan diurai oleh fungi atau bakteri ya atau dekomposer ya yang bisa bersifat aerob atau anaerob. Kemudian diurai lagi fosfatnya menjadi fosfat yang berada di dalam tanah, karena kalau sudah mati berarti kan berarti si fosfatnya masih berada di dalam tanah. Nah, setelah fosfatnya berada di dalam tanah, dia akan diserap kembali oleh tumbuhan dan seterusnya. Nah, jika ke bagian sini, nah bagaimana kalau jika ke bagian ke kiri? Nah, bisa dilihat di sini. Tadi batuannya tadi melapuk. Batuannya yang kecil-kecil ini tadi melapuk dan fosfatnya sudah berada di dalam tanah. Nah, fosfat yang sudah berada di dalam tanah dia akan mengalami pencucian. Nah, jika mengalami pencucian, nah dia fosfat dalam larutan dia akan mengalami presifikasi kimia, kemudian terjadi endapan. Nah, dia jika sudah mengalami pencucian, nah dia akan mengendap di sini hasil pencuciannya. Tadinya kan sedikit, kecil, kemudian mengendap menjadi batuan yang baru, jadi mengumpul, jadi banyak, jadi sedimentasi atau jadi keras. Nah, jika sudah banyak, dia akan mengalami pengangkatan geologis, jadi batuan yang sangat besar. Nah, seperti ini. Balik lagi ke sini, ini adalah siklus fosfor, ya atau dikenal dengan proses pembentukan batuan.
Kita lihat siklus singkatnya, skema singkatnya. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, seperti yang ini masih sama. Nah, di sini fosfor dalam tubuh organisme. Nah, fosfor dalam tubuh organisme, misalkan di sini dirombak, ya, dirombak di dalam tubuh organisme berarti dia berada, si fosfornya itu berada di dalam tubuh tumbuhan atau juga di dalam tubuh hewan. Nah, dirombak, kemudian si hewan itu atau tumbuhannya itu mati. Nah, berarti dia sudah berada di dalam tanah si kandungan fosfatnya. Nah, jika sudah berada di dalam tanah si kandungan fosfatnya itu dia akan si fosfatnya itu akan diserap oleh akar, ya, untuk proses asimilasi dan metabolisme dalam jaring makanan. Jadi ini diserap kembali oleh si akar tanaman dalam proses asimilasi dan berputar secara terus-menerus. Kemudian jika ke kanan di sini fosfor yang berada di dalam tanah, ya, dia akan mengendap. Nah, dia mengalami endapan, ya, di endapan di danau, sungai atau lautan. Nah, nih mengalami endapan. Kemudian si fosfor di sini setelah mengalami endapan dia akan terakumulasi dalam bentuk batuan, ya. Jadi misalkan tadi mengendap menjadi sedimentasi, ya, dia mengendap lama-lama menjadi batuan besar. Nah, batuan besar di situ dia nanti akan mengalami erosi atau pengikisan. Nah, nih pengikisan batuan oleh angin atau oleh air. Nah, tadi setelah kikis, jadi batuan itu akan menjadi lapuk dan berada di dalam tanah kembali, dan seterusnya. Proses ini terjadi secara siklik, jadi memutar dan seterusnya. Nah, itu skema singkat dari daur fosfor. Kemudian yang terakhir adalah daur sulfur atau belerang. Daur sulfur atau belerang itu dikenal dengan letusan gunung berapi. Kaitannya dengan 3 hal, yaitu adalah letusan gunung berapi, kemudian ada asap pabrik, kemudian ada hujan asam. Nah, kita bisa lihat di sini daur sulfur atau belerang skemanya. Nah, ini skemanya. Yang pertama misalkan di sini letusan gunung Merapi. Jika ada letusan gunung Merapi, nah dia kan akan memuntahkan asap, ya. Asap di sini dia mengandung gas, ya. Nah, ini gasnya. Ada SO2, SO4, H2S, CH3S, CH3. Nah, seperti ini rumus kimianya, ya. Nah, kemudian unsur yang ada di atmosfer di sini dia akan bereaksi dengan air, ya. Akan bereaksi dengan air. Ini yang akan bereaksi dengan air yang menyebabkan hujan asam adalah H2S. Ya, asam sulfat, H2S. Nah, kemudian jika bereaksi dengan air H2S di sini, nah dia akan menghasilkan hujan asam. Akan menghasilkan hujan asam karena sifatnya H2S ini kalau jika terkena air dia akan menghasilkan asam yang sangat kuat, dan efeknya itu bisa menyebabkan si besi akan lebih mudah mengkarat, kemudian tumbuhan daunnya itu akan lebih cepat menguning jika terkena hujan asam. Nah, kemudian terjadi hujan asam. Nah, setelah itu setelah si unsur-unsur ini berada di tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh hewan. Nah, jika si tumbuhan hewan ini mati, diurai oleh dekomposer, ya, diurai oleh dekomposer atau jamur atau bakteri. Nah, kemudian di sini ada diurai ada yang diproses secara anaerob, si H2S ini. Ya, H2S ini diurai secara anaerob. Anaerob itu berarti dia tanpa oksigen. Jika diurai oleh anaerob secara anaerob atau tanpa oksigen, si H2S ini bisa digunakan untuk atau membentuk si partikel-partikel atau bahan-bahan yang terdapat di dalam perut gunung. Ya, seperti itu. Itu bahan dari H2S yang mengalami sifatnya itu bersifat anaerob. Nah, ini balik lagi ke atas. Nah, yang sini SO4, ya, SO4 tadi jika terkena air hujan sampai ke tanah, diendapkan, dia bisa menghasilkan bahan bakar fosil. Sama ini juga jika dekomposer yang tadi si hewan dan tumbuhan ini mati, diurai oleh bakteri. Nah, jika diurai oleh bakteri yang sifatnya
tidak anaerob, ini bersifat aerob, ya, dia menjadi bahan bakar fosil yang digunakan oleh pabrik, asap pabrik. Nah, di sini nanti asap pabriknya dia akan mengeluarkan gas yang sama, berada di atmosfer. Dan begitu seterusnya. Itu adalah daur sulfur atau belerang. Makanya dikenal dengan dia punya 3 tahapan, yaitu berasal dari letusan gunung Merapi, asap pabrik, dan proses hujan asam. Kemudian yang selanjutnya ada skemanya dari daur sulfur. Skemanya bisa dilihat. Nah, nih yang pertama, misalkan di sini ada unsur sulfat. Sulfat di sini dia akan diserap oleh akar tanaman. Nah, diserap oleh akar tanaman untuk proses asimilasi atau metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Nah, jika terserap oleh tanaman, berarti si sulfur ini sudah berada di dalam tubuh tanaman atau berada di dalam tubuh organisme. Nah, kemudian sudah berada di dalam tubuh organisme, si sulfur ini akan dirombak secara anaerob. Tadi berarti dirombak dia secara tanpa oksigen. Jika tanpa oksigen, dia akan menghasilkan gas sulfur, ya, dan sulfida. Ya, gas sulfur dan sulfida. Kemudian gas sulfur dan sulfida ini dia akan dioksidasi oleh bakteri sulfur. Ya, oksidasi oleh bakteri sulfur. Bakteri sulfurnya siapa? Nah, sini bisa dilihat. Bakteri sulfur pada saat oksidasi adalah Thiobacillus. Nah, di sini dia dioksidasi oleh bakteri Thiobacillus menghasilkan sulfur. Nah, jika sudah menghasilkan sulfur, dia dioksidasi kembali, ya, kemudian menjadi sulfat dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga di sini daur sulfur yang ada di tubuh organisme, dia akan ada yang dirombak kembali. Kalau yang sini tadi secara anaerob, yang sini secara aerob. Jadi dia digunakan prosesnya dirubah dengan bantuan oksigen. Nah, untuk menghasilkan sulfat kembali. Nah, kemudian sulfat ini juga ada yang digunakan dibantu oleh sulfat ini dibantu untuk mengubah gas sulfur dan sulfida, ini dibantu oleh bakteri pereduksi sulfur, ya. Bakteri pereduksinya siapa? Nah, di sini ada bakteri pereduksinya adalah Desulfumasulum dan Desulfibrio. Nah, di sini bakterinya untuk bakteri pereduksi merubah sulfat menjadi gas sulfur dan sulfida. Oke, itu adalah tentang daur biogeokimia. Kita kembali ke atas. Nah, ini ada tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem di sini ada 2, ada ekosistem air atau akuatik, kemudian ada ekosistem darat atau terestrial. Nah, ekosistem air di sini ada air tawar. Ya, air tawar di sini ada ekosistemnya, ada danau dan sungai. Ini kaitannya biasanya kalau danau dan sungai dilihatnya dari arusnya. Kalau danau dia tidak berarus air, tapi kalau sungai ini berarus air. Bisa kalian lihat kalau misalkan kalian suka pergi lihat sungai, berarti dia airnya itu akan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Nah, seperti itu. Dia arusnya mengalir, tapi kalau danau tidak. Kemudian kalau yang di sini ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut di sini ada 4, ada ekosistem laut, ya. Kemudian ekosistem pantai, dan kemudian ada ekosistem estuari. Kalau ekosistem estuari itu biasanya dikenal dengan ekosistem payau, air payau. Jadi air payau itu adalah persatuan antara air tawar, ya, dengan air laut. Ya, ini air payau atau dikenal ekosistem hutan bakau biasanya. Nah, tanamannya biasanya kalau ekosistem estuari ini dikenal dengan tanamannya itu tanaman bakau yang tanamannya akarnya itu menjulang ke atas dasar permukaan, ya. Nah, itu adalah ekosistem estuari. Kemudian ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini biasa sesuai dengan namanya, terumbu karang berarti dia mendominasi adalah karang-karang atau terumbu karang yang ada di situ, ya. Berarti dia termasuk dengan terkena sinar matahari yang utuh, ya, kalau di sini. Jadi jadi karena terumbu karang itu kaitannya dengan tumbuhan, dia bisa melakukan fotosintesis. Kemudian ekosistem darat. Ekosistem darat di sini ada padang rumput,
gurun, hutan hujan, hutan gugur, taiga, dan tundra. Ini materinya bisa kalian lihat di PPT-nya ya, di materi PPT-nya. Di materi presentasi. Oke, kita bahas, Ibu hanya bahas sebagian saja. Misalkan di sini ada ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga di sini, nah dilihat tanamannya. Tanamannya ini biasanya yang mendominasi adalah daun berbentuk jarum, ya daun berbentuk jarum atau dikenal dengan tumbuhan konifer. Tumbuhan konifer itu apa? Tumbuhan kayak pinus, cemara, ya. Nah, ekosistem taiga atau bioma taiga di sini adalah ekosistemnya itu adalah dingin, ya, tapi tidak terlalu sedingin di kutub. Hewannya dia biasanya berbulu tebal, ya, untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Itu taiga. Kemudian di sini ada tundra. Nah, kalau tundra ini sama dingin juga, tapi ini lebih dingin. Ekosistem tundra itu biasanya dia berada di di kutub, bisa di kutub utara dan sebagian di kutub selatan. Jadi suhunya itu bisa minus 15 derajat Fahrenheit. Ya, nih. Nah, tumbuhannya itu jarang sekali tumbuhan yang tinggi-tinggi, beda sama yang di sini. Masih jarang ya. Nah, kalau yang ini yang di tundra dia hanya berupa semak. Jadi yang kecil-kecil, lumut, semak, ya, ganggang atau alga yang mendiami di situ. Nah, hewannya sama hewan yang bisa bertahan hidup di suhu dingin sekali di bagian tundra, ya, itu adalah seperti penguin, ya, kemudian serigala, kemudian ada masih banyak ya, itu hampir sama seperti yang ada di taiga, ya, berbulu tebal untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, ya. Kemudian juga dia punya lapisan lemak yang cukup tebal si hewannya. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini ada aliran energi. Ya, aliran energi di sini, energi mengalir melalui hubungan makan-memakan atau tingkat trofik. Aliran energi dari produsen ke konsumen tidak efisien, sebagian hilang dalam bentuk panas. Jadi aliran energi itu dimanfaatkan oleh konsumen, tidak secara seluruhnya energi dimanfaatkan, tapi sebagiannya akan dikeluarkan melalui panas. Ya, ini di aliran energi ini dialirkan melalui rantai makanan atau juga bisa berupa jaring-jaring makanan. Bisa kita lihat di sini aliran energinya, ya. Misalkan di sini ada rantai makanan, ini kan aliran energi berkaitan dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat. Nah, aliran energi yang paling tinggi itu siapa sih? Nah, ini adalah matahari. Ya, biasanya matahari di sini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, sinar mataharinya akan sebagian itu diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan diuapkan ke atmosfer dalam berupa uap panas, ya. Kemudian di sini tumbuhan di sini dia dikenal dengan tingkat trofik. Ini tingkat trofik 1 ya. Nah, tingkat trofik 1 disebut dengan produsen. Ini salah ya, bukan tingkat trofik kedua atau tingkat trofik 1. Tumbuhan itu tingkat trofik 1. Kemudian tumbuhan dimakan oleh si ulat. Nah, kemudian sama energi yang dimakan dari tumbuhan ini ke si ulat, nah sebagian lagi dimakan, sebagian lagi dikeluarkan berupa panas. Nah, ini dikenal dengan tingkat trofik kedua. Si ulat ini tingkat trofik kedua, atau disingkat dengan konsumen primer. Kemudian, si ulat ini dimakan oleh si burung. Energinya berarti berpindah ke si burung. Nah, sebagian lagi tidak semuanya diserap oleh si burung, tapi ada sebagian lagi panasnya itu dikeluarkan atau dikeluarkan di atmosfer atau di udara bebas. Nah, ini si burung ini dikenal dengan tingkat trofik ketiga atau di konsumen sekunder. Itu bertindak sebagai karnivora. Nah, si burung ini dimakan oleh si burung jalak yang lebih besar lagi. Nah, itu bersifat ini si burung jalak ini dikenal dengan tingkat trofik
4 atau dikenal dengan konsumen ketiga. Nah, energi yang dimakan oleh atau diserap oleh si burung jalak ini dia tidak diserap semuanya, tapi sebagian dikeluarkan berupa panas. Oke, dan seterusnya itu adalah aliran energi. Kemudian ini rantai makanan ya, rantai makanan dari tumbuhan dimakan ini adalah katak, setelah katak dimakan ular, ular dimakan burung. Nah, seperti itu. Nah, ini rantai makanan itu terjadi hanya satu rantai, jadi saling makan-makan. Kemudian tipe rantai makanan. Nah, tipe rantai makanan ini ada 3. Yang pertama adalah rantai makanan perumput. Ya, kalau perumput itu kaitannya sama rumput atau tumbuhan. Ya, dari sini ada ekosistem darat. Nah, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, ini bisa P itu produsen, K1 konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Nah, kemudian bagaimana kalau dia terjadi pada ekosistem yang berada di perairan? Nah, di sini ada plankton ya atau tumbuhan air, tadi tumbuhan air bisa alga atau ganggang, ini juga bertindak sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh kecebong, kecebong berarti dia katak kecil atau berudu, dikenal dengan konsumen 1. Kemudian kecebong dimakan oleh ular atau dikenal dengan konsumen 2. Ular itu akan dimakan oleh burung elang. Itu adalah konsumen 3. Nah, kemudian yang kedua adalah detritus. Detritus tipe rantai makanannya, nah ini ada sampah kayu dimakan atau diurai oleh cacing tanah. Nah, cacing tanah dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ulat daun yang kecil. Kemudian tipe parasit, contohnya itu ada kerbau. Nah, kerbau ini dia dihinggapi oleh kutu. Nah, kutunya di sini dia mengambil darah yang berada di tubuh kerbau ya. Jadi dia bersifat parasit. Nah, kutunya kemudian dimakan oleh burung jalak akan dimakan oleh burung elang. Nah, ini adalah tipe-tipe rantai makanannya. Nah, ini jaring-jaring makanan, bedanya apa sih dengan rantai makanan? Nah, tadi kalau rantai makanan dia hanya satu rantai, tapi kalau jaring-jaring makanan dia beberapa rantai dan saling berkaitan antara satu sama lainnya. Berkaitan itu seperti apa? Nah, ini panahnya bisa bercabang 2 ya. Nah, seperti ini nih, ada misalkan di sini ada tumbuhan ini, dia akan bercabang dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh burung ini. Atau juga misalkan di sini ada ini tupai, tupai bisa dimakan oleh bebek, ini seperti ini, atau juga bisa dimakan oleh ini manusia. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini nggak usah. Nah, piramida. Piramida itu kita punya piramida itu kaitannya masih sama dengan rantai makanan. Nah, tapi bedanya karena bentuk namanya piramida berarti rantai makanan yang dibuat seperti piramida. Kalau bentuk piramida berarti posisinya paling bawah itu berarti populasinya semakin besar, semakin ke atas populasinya akan semakin kecil. Nah, itu adalah bentuk piramida. Nah, piramida di sini macam-macamnya ada 3, ada piramida jumlah, ya, ada piramida biomassa, dan ada piramida energi. Nah, bedanya apa? Nah, di sini piramida jumlah. Kalau piramida jumlah sesuai dengan namanya jumlah, berarti dia ada populasi jumlahnya ada berapa. Nah, jumlahnya ada berapa? Misalkan di sini tumbuhan misalkan di situ ada 100.000 tumbuhan. Nah, seperti itu. Ini ada 100.000 tumbuhan. Dihitung satu-satu. Nah, tumbuhan ini makanya dikenal dengan tingkat trofik 1 nih, tumbuhannya. Kemudian yang kedua lagi, tingkat trofik kedua. Nah, itu tuh hewan-hewan konsumen 1, misalkan konsumen 1. Nah, ini dia jumlahnya kalau yang tadi ada 100.000 berarti misalkan di sini ada 10.000. 10.000 misalkan di sini ada 10.000 tikus. Nah, kemudian yang di atasnya lagi misalkan ada 1.000 ayam. Kemudian ada lagi di atasnya lagi ada misalkan 100 ular. Nah, seperti itu adalah jumlahnya. Jadi berdasarkan jumlahnya ada berapa, itu adalah piramida jumlah. Bedanya dengan piramida biomassa apa? Piramida biomassa masih sama bentuknya seperti piramida, semakin ke atas semakin mengecil. Nah, bedanya adalah satuannya. Piramida biomassa biasanya dikenal dengan piramida berat kering. Nah, lihat di sini, biomassa kering atau berat kering. Biasanya digunakan dengan satuan
gram per meter persegi atau juga kilogram per meter persegi. Nah ini, kalau berat kering bagaimana? Misalkan di bawah posisinya tumbuhan. Nah tumbuhan, nah misalnya di sini, tumbuhannya tadi misalkan ada 100.000 tumbuhan, 100.000 tumbuhan itu dikeringkan. Dikeringkan bobotnya ada berapa kilo? Nah seperti itu. Nah seperti ini. Jadi tumbuhannya ada berapa kilo? Misalkan, oh ada 809 gram. Nah seperti itu. Dari 100 100.000 jenis tumbuhan itu cuma dapat 809 gram per meter persegi. Nah, seperti itu. Jadi dia dibobot keringkan dalam satu populasinya, satu jumlahnya ini. Kemudian, nah nih, si tikusnya misalkan di sini si tikusnya ada berapa gram? Nah, seperti itu. Tadi jumlahnya misalkan di sini ada 10.000 tikus. Nah, 10.000 tikus ini dikeringkan terus kemudian ditimbang beratnya berapa gram. Nah, seperti itu sampai ke atas ke seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah piramida energi. Kalau piramida energi, dia kaitannya masih sama seperti tadi aliran energi ya. Berarti dimulai dari matahari. Nah, kalau biasanya kalau piramida energi, satuan energinya adalah berupa joule. Joule. Misalkan ini energi mataharinya ada 1 juta joule, kemudian diserap oleh tumbuhan itu hanya 10.000 joule-nya saja. Sebagian itu akan diuraikan melalui panas, kemudian si tumbuhan ini dimakan oleh si belalang dan menghasilkan 1.000 joule. Kemudian si tupai menghasilkan 100 joule, ini 1.000 joule, menghasilkan yang ini tupai 100 joule, kemudian ular dia energinya yang diserap itu adalah 10 joule. Nah, seperti itu. Semakin ke atas semakin kecil jumlahnya. Cuman bedanya kalau energi dia satuannya adalah joule, kalau biomasa satuannya gram per meter persegi atau kilogram per meter persegi. Kemudian kita next ke suksesi, ya. Ini suksesi di sini ada apa namanya? Ada 2 ya. Kita bahas satu-satu. Suksesi di sini adalah suksesi. Nah nih, suksesi adalah proses pertumbuhan komunitas di dalam suatu ekosistem sehingga mencapai keadaan klimaks. Jadi pertumbuhan komunitasnya itu harus mencapai keadaan puncak. Jadi keadaan puncak itu apa? Keadaan puncak itu keadaan seimbang antara tumbuhan dan hewannya ya sudah sama atau seimbang, tidak ada kekurangan dan kelebihan. Nah ini suksesi, penyebab hilangnya suksesi ini adalah penebangan liar. Kalau misalkan terjadi penebangan liar di hutan, dia akan berarti mengurangi jenis tumbuhannya, kemudian juga akan mengalami pengurangan pada jenis hewan karena hewan tidak bisa makan daun-daun yang ada di situ ya karena tumbuhannya tadi ditebang oleh manusia. Kemudian tipe suksesi di sini ada 2, ada tipe suksesi primer dan suksesi sekunder. Bedanya apa? Suksesi primer itu terjadi bila komunitas asalnya terganggu. Nah, terganggunya akibat apa? Nah, terganggunya itu akibat dari tanah longsor, kemudian gempa bumi atau letusan Gunung Merapi. Nah, jika si ekosistem itu terganggu, misalnya ini kita contohkan, ada suatu ekosistem, kemudian ada hutan di Gunung Merapi, kemudian di gunung itu mengalami kerusakan atau mengalami letusan yang sangat dahsyat sehingga akan menghancurkan komunitas atau ekosistem yang sudah awalnya terbentuk yang secara klimaks tadi. Nah, berarti kan komunitas asalnya itu dia rusak secara total, baik tumbuhan dan hewannya hancur secara total karena terjadi gunung meletus. Nah, itu adalah suksesi primer. Jadi hancurnya atau hilangnya komunitas asal secara total, kemudian terbentuklah habitat yang baru atau komunitas yang baru. Nah, itu adalah primer suksesi atau suksesi primer. Ya. Jadi kalau misalkan untuk membentuk habitat yang baru, dia prosesnya akan sangat panjang. Nah, seperti ini. Ya, sangat panjang. Tadinya kan hancur lebur, biasanya kalau kena gunung meletus dia yang tersisa hanya berupa batuan yang berasal dari gunung. Batu-batuan itu bagaimana bisa ngebentuk suatu tumbuhan. Nah, misalkan batuan itu dia pertama ditumbuhi oleh lumut kerak. Nah, batu lama-lama kalau ditumbuhin lumut,
kemudian terkena panas terik, kena air hujan, dia akan mengalami pelapukan. Nah, pelapukan itu dia akan dari pelapukan itu batuan yang tadi sudah melapuk, dia akan jika bersentuhan dengan tanah dia akan mengalami kesuburan si tanahnya. Kemudian jika sudah subur tanahnya, dia akan tumbuh di situ rumput-rumput kecil atau lumut yang agak tinggi. Nah, seperti itu. Atau tumbuhan paku. Nah, lama-lama menjadi tumbuhan yang besar. Nah, ini prosesnya akan sangat lama untuk membentuk suatu habitat yang baru. Kemudian yang kedua, suksesi sekunder. Nah, kalau suksesi sekunder, dia kerusakannya tidak secara total. Nah, tidak merusak total, hanya sebagian saja. Ya, misalkan contohnya itu diakibatkan oleh banjir, kebakaran, angin kencang, dan lain sebagainya. Jadi misalkan suatu lahan mengalami kebakaran, jadi yang kebakaran itu hanya wilayah barat, nah wilayah selatan dan timur tidak. Nah, dia berarti untuk membentuk ekosistem yang baru yang setelah terjadi kebakaran, dia akan lebih cepat dibandingkan dengan yang tadi yang suksesi primer yang rusaknya secara total, karena dia untuk memulihkan keadaan yang semula menghasilkan habitat yang baru ini agak lama ya, karena dia hancur semua. Kalau yang ini tidak, jadi dia tumbuhan atau biji-bijinya, biji-biji tumbuhan itu bisa disebar dari habitat yang di sebelahnya. Jadi misalnya terbawa oleh angin, jatuh ke tanaman, ke lahan yang tadi bekas kebakaran, dia akan membentuk tumbuhan yang baru, tapi beda jenis tanamannya, misalnya seperti itu. Oke, itu adalah suksesi sekunder. Nah, yang tadi yang lumut lichen, ya lichen ini juga tumbuhan ya, atau lichenes atau dikenal dengan lumut kerak. Ini biasanya ditemukan pada suksesi primer nih, karena tadi kalau misalkan terjadi gunung meletus hanya ada batuan, nah batuan itu yang tumbuh hanya yang pertama adalah lumut kerak. Nah, seperti ini. Jadi kalau lama-lama batuan ini ditempel lumut kerak, batuan ini akan hancur atau mengalami pelapukan. Klimaks, komunitas yang telah mencapai keadaan stabil atau seimbang dari hasil sukses ekologi. Jadi keadaannya stabil seimbang antara tumbuhan dan hewannya. Oke, udah. Satu lagi. Ini mana ya kemarin? Oh, sudah semua. Oke, Ibu cukupkan untuk materi pembahasan tentang ekosistem ini. Semoga kalian bisa bisa dibaca lagi PPT-nya, bisa diputar-putar lagi videonya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan PUH nanti pada tanggal 7 Maret. Kemudian yang belum tuntas tugasnya di GC tolong segera dikumpulkan, jangan sampai ditunda-tunda dan merugikan kamu sendiri pada saat nanti di akhir itu akan merepotkan sekali dan akan lebih banyak tugasnya lagi, apalagi terakhir itu adalah ini posisinya adalah kenaikan kelas ya, di semester 2 itu adalah sebagai penentu kamu naik atau tidak. Jika tugasnya belum dituntaskan ya mohon maaf nanti nama kamu bisa masuk ke dalam daftar nama yang tidak naik kelas. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang salah dalam penjelasan atau apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.